Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak informasikan kemarin sudah Bapak berikan informasi bahwa kalian untuk mengisi kontrak belajar, ya kontrak belajar informatika minggu kemarin, ya pada hari Kamis minggu kemarin. Yang sudah mengisi sudah terlihat di sini, ada juga beberapa yang belum mengisi kontrak belajarnya. Antara lain Muhammad Hamdan Al-Anam, Muhammad Ijlaul Hakilah, Nabila Keisha Ramadhani, Rifa Nur Salidsyah, dan Jahrani Naura Santosa Putri. Ada 5 siswa yang belum mengirim atau mengisi formulir kontrak belajar informatika tahun pelajaran 2022. Oke. Oke. Saya panggil dulu yang pertama di sini, Muhammad Amdan Al-Anam. Mana Muhammad Al-Anam? Amdan? Ada? Hadir? Pak. Oke. Hadir. Kenapa? Kenapa tidak mengisi formulir? Amdan. Nggak tahu, belum tahu Pak. Saya Belum tahu. Kemarin masuk gak? masuk. Nah, kenapa nggak tahu? Dari mana? Berarti kamu nggak mendengarkan Bapak informasikan ya? Hah? Nggak, kemarin kamar mandi. Kamar mandi sampai 1,5 jam. Luar biasa. Nggak. Ini ya, 5 orang ini sudah saya tandai merah ya. Ini tanda-tanda bahwa kalian hal yang terkecil saja, hal yang terkecil yang sangat mudah, yaitu hanya mengisi sebuah formulir, itu dibutuhkan waktu 1 week atau 1 minggu. Ini adalah temuan yang luar biasa buat saya di kelas 10 IPA 1. Ya. Jadi kalau isi formulir saya anggap itu hanya bisa ya maksimal 5 menit, 10 menit kalian luangkan waktu. Ya 5 menit juga terlalu lama. Kalau kalian baca sesuai dengan instruksinya itu kurang lebih 2 menit, 3 menit sudah selesai. Tetapi kamu 24 jam ya dikalikan 6 itu belum mampu untuk mengisi formulir. Itu luar biasa. Sekarang Muhammad Ijlaul Hakilah. Oke, ada Muhammad Ijlaul Hakilah? Hadir, Pak. Mana? Silakan nyalakan video kamu. Saya, Pak. Jangan M-nya aja. Mana? Oke, kenapa kamu belum mengisi? Ijlaul. Halo? Nggak nemu linknya, Pak. Udah Loh, tenggelam. tenggelam dari mana? Iya. Nggak nemu. Kan saya scroll mungkin kurang pelan-pelan jadinya nggak nemu, Pak. Nemu di mana? Linknya di Nemunya di grup mana? apa di mana, Pak? Nah, yang tahu kamu kan? Kamu kan kemarin saya kasih tahu caranya bagaimana mencari kontrak belajarnya. Nah, berarti kan kamu yang tidak paham, ya, tidak memahami instruksi dari Bapak. Berarti Bapak merahi itu teman wajar ya, seperti itu. Oke, ini next hari ini kamu tetap seperti itu, ya. Akan Bapak informasikan ke wali kelas kamu, ya, bahwa ada beberapa siswa yang agak lambat ya di kelas 10 IPA 1 itu. Oke, mohon perhatikan jangan ketika saya memberikan PJJ kamu tidur. Ijlalul jangan dimatikan kameranya ya. Jangan tidur ya. Ijlalul ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini agak udah masuk ke materi nih. Saya potong untuk kontrak belajar karena lumayan 5 orang belum ngisi itu banyak sekali. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya Nabila Keisha Ramadhani. Ada Nabila? Udah Pak waktu itu. Waktu itu udah pas saya Udah, ngisi. tapi nama kamu tidak ada di situ. Apa kamu yang ngetik nama saya kali ya? Nggak tahu, iya kayaknya deh. Jadi yang diketik itu nama kamu, bukan nama saya. Ya. Yang membuat pernyataan kan Iya, Pak. kamu, ya, bukan saya. Oke, nanti kamu isi lagi ya. Oke. Oke, Pak. Next berikutnya lagi nih, Rifa Nur Salidsyah. Mana Rifa?
Ada Rifa? Saya baru ngerjain, Pak. Baru ngerjain bagaimana? Barunya. Coba dibuka, Rifa, video cam-nya kan bisa informasikan perjanjian dari kegiatan informatika, silakan dibuka kameranya, saya pengen lihat ya, apakah kamu benar-benar ada atau tidak ada. Oke Rifa, nyalakan kameranya. Rifa, mana? Tidak perlu khawatir, tidak perlu pakai baju seragam atau apa, yang penting rapi. Menurut saya kemarin kan kamu kalau baca apa tata tertib saya atau kontrak belajar, jika menggunakan seragam tidak masalah, bagus, ya. Tidak menggunakan seragam juga nggak masalah, asalkan rapi, ya. Kalau pakai kemeja itu bagus, ya. Kalau pakai kaos, pakai yang kerah, yang ada kerahnya. Itu dengarkan saya tuh. Pakai kaos yang ada kerahnya, boleh rapi di saya, ya. Kamu mau makan juga nggak apa-apa, mau minum juga seruput-seruput nggak apa-apa, ya. Asal mendengarkan apa yang Bapak berikan arahan atau materinya. Rifa mana Rifa, kok diem aja? Oke, saya jawab Rifa. Ya, Pak, nih tadi. Eh, kalau Rifa lagi mengerjakan itu tidak bisa karena sudah saya tutup. Ya Rifa ya, saya tutup tadi pagi. Kalau mau kamu kerjakan sekarang tidak bisa. Oke, next. Jahrani Naura Santosa Putri. Mana Jahrani? Saya udah ngerjain, Pak. Ujian gimana? Linknya. Tidak ada nama kamu kan di sini Jahrani. Saya cek. Nama Jahrani tidak ada. Ya. Ini antara Jahrani atau Nabila nih yang mengisi nama saya. Ya, ada antara dua. Karena di sini ada satu yang menulis Pak Catur Yoga Mening Dias. Nah, itu berarti bukan nama saya yang diketik, tapi nama kamu, ya. Seperti itu. Itu ada satu, ya. Ini antara Nabila atau Jahani. Oke. Ini mudah-mudahan ini bisa kembali menjadi putih lagi, bersih lagi, ya. Bapak harapkan nanti Bapak kasih waktu untuk dibuka lagi kontrak belajarnya, kamu isi. Ya, kalau tidak kamu isi, berarti Bapak informasikan ke wali kelas bahwa siswa ini yang agak bebel, maksudnya agak keras kepala, ya, tidak mau mengisi. Oke, walaupun hanya sebentar, ya. Oke, ini sudah Bapak terangkan, Bapak informasikan, ya. Bapak absen dulu sambil di sini aja, ya. Di mana ya? Oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak absensi seperti biasa, nanti hadir atau hadiroh, ya. Oke, di sini aja Bapak lihat, coba cek dulu. Ini pertemuan yang kedua. Abian tidak masuk ya? Halo? Ada Abian, Pak, di Google Meet. Nah, ini mana Abian? Abian terlihat bahwa dia tidak hadir hari ini, ya di sini. Ini sudah Bapak informasikan, silakan kalian isi absensi ini mungkin bersamaan dengan wali kelas boleh, biar agar tidak lupa. Ini seperti ini lupa. Ini kalau tidak saya mengingatkan, otomatis kalian tidak hadir hari ini, walaupun hadir di Google Meet, ya. Tapi di sini tercatat di e-learning madrasah itu tidak hadir. Mana Abian? Abian hadir? Tuh, saya hanya aja dulu. Ini banyak ya, Amar juga, Dava juga. Lalu siapa lagi? Safaras, Ahma. Ini sebagai catatan saya nih ya. Pak. Ternyata di kelas 1 bermasalah. Kenapa? Siapa itu? Kenapa Abian? Lagi di mana? Halo? Pertemuan kedua. Ini saya belum masuk ke materi loh. Ini masih ke permasalahan kalian yang tidak disiplin, tidak eh, apa namanya, bagus lah ya dalam menjadi siswa aman 9. Oke, mana Abian? Ya Abian, kenapa kamu belum absensi informatika hari ini? Abian? Halo? Patah-patah, Pak.
Kalau saya informasikan, kalau misalkan kamu misalkan memang tidak bisa hadir, siapa? Apakah saya patah-patah atau Abian yang patah-patah? Halo? Kayaknya sinyalnya Abian jelek deh, Pak. Ya, Abian. Kalau misalkan punya masalah atau apa, bisa WhatsApp saya, Pak. Saya bermasalah apa, sesuai dengan yang Bapak informasikan di tata tertib atau kontrak belajar. Agar ada komunikasi, ya. Oke, Abian, dengar tidak? Kalau tidak, ya. Kemarin saya berikan rekaman di YouTube itu fungsinya buat kalian yang tidak mendengarkan atau yang lagi ada tadi apa, misalkan saya sedang menerangkan, kamu tiba-tiba lab keluar, ada signal hilang, signalnya apa terputus, itu kamu bisa cek lagi di YouTube, ya apa isinya gitu. Ketika kamu lab bisa cek lagi, ya. Tapi ketika kamu live itu kan tercatat di saya tuh, ya kamu keluar pukul berapa itu tercatat, ya. Ada masuk pukul berapa, keluar pukul berapa, itu tercatat di Google Meet saya ini, ya. Nanti saya kasih tahu caranya, gimana pun bisa melihat kamu keluar jam berapanya. Ya. Ahmad Faros, ada Ahmad Faros. Hadir, Pak. Ahmad Hadir, Pak. Faros, mana Faros? Oke. Alim Salim, Ali Salim, Ali, Kenapa, Pak? oke hadir ya. Amira Hasna Rafifa, Iya, Amira, Pak. oke. Videonya mana, Amira? Amira, videonya aja. Mana videonya? Tidak ada. Oke. Nanti itu saya kasih nilai kurang ya, atau apa namanya, ada masalah. Saya ulang lagi, kalau misalkan kamera kamu tidak bisa dibuka, ada masalah di mana, kalian bisa informasikan komunikasi. Kita belajar informatika itu ada aspek komunikasinya. Jadi kalian belajar itu, ya. Zaman sekarang banyak hoak, banyak orang yang ketipu, itu karena dia tidak belajar komunikasi, ya. Jadi kamu juga harus berkomunikasi di sini. Mana tadi Amira? Tidak ada ya. Amar Anggoro. Hadir, Pak. Oke. Dava Fasya Andaru. Hadir, Pak. Mana Dava? Oke. Diandra Nur Aisyah. Hadir, Pak. Oke. Jenar Maisha Ayu. Hadir, Pak. Jenar. Oke. Fitria Marang Nur Halimah. Mana Fitria? Fitria tidak hadir ya. Haikal Sahreja Muslim. Hadir, Pak. Mana Haikal? Oke. Kaisha Tabina Sahbanda. Hadir, Pak. Mana? Oke. Kansa Akila Naswa. Hadir, Pak. Oke, Kansa Akila. Lutfiatun Nisa. Hadir, Pak. Marwah Ajija. Hadir, Pak. Muhammad Adiaska Hilmi Yanda. Hadir, Pak. Mana? Saya cek dulu. Oke. Muhammad Hamdan. Hadir, Pak. Mana Hamdan? Oke. Muhammad Ijalalul Hakila. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Said Rusdi. Rusdi, iya, Rusdi. Hadir, Pak. Oke. Nabila Keisha Ramadhani. Nabila, Hadir, Pak. mana? Hadir. Videonya nggak ada. Oke. Hadir. Nadia Silmi Mahmuda. Hadir, Pak. Naila Ramadhani. Naila. Iya, Pak. Hadir. Oke. Nasya Azara Maharani. Hadir, Pak. Naufal Kurnia. Hadir, Pak.
Naila Zahra. Hadir, Pak. Mana? Suaranya aja. Oh iya, ada. Novia Alia Cahaya Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Rahmania Putri. Hadir, Pak. Rifa Nur Salidsyah. Rifa, Hadir, Pak. videonya mana? Nggak ada. Rifa. Halo Rifa. Kayaknya kameranya bermasalah deh, Pak, ini. Oke. 1 minggu ini mungkin kamu bermasalah. Oke, Bapak informasikan. Bermasalah nanti saya catat ya. Oke, Rika Fadila. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Oh, lagi di Mesir ya. Oke. Safaras Ahmad Afandi. Hadir, Pak. Salwa Asmaul ya. Hadir, Pak. Oke. Sarah Amalia. Hadir, Pak. Seli Kemala. Hadir, Pak. Siska Matinatul Amnia. Hadir, Pak. Mana? Oke, Siska. Faja Diva. Faja Hadir, Diva. Oke. Hadir. Jahrani Naura Santosa Putri. Hadir, Pak. Oke, yang tidak hadir 1 orang, yaitu Fitria Maran Nur Halimah. Apakah ada WA ke saya? Bentar. Tidak ada ya. Oke. Bapak lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kalian bisa lihat di sini. Ini mungkin kalian jangan sampai tertidur. Karena memang teksnya banyak sekali. Pertemuan kedua ini tentang informatika. Bapak jelaskan terlebih dahulu biar nanti mungkin kalian ada pertanyaan. Apakah bedanya informatika dengan TIK atau dan lain sebagainya. Bapak besarkan atau Bapak presentasikan. Oke, mohon izin Bapak presentasikan hari ini pertemuan kedua dengan materi informatika dan keterampilan generik. Mohon kepada peserta didik kelas 10 IPA 1, jangan sampai lagi tertinggal atau tidak tahu. Jadi mohon untuk memperhatikan apa yang Bapak presentasikan. Walaupun nanti Bapak informasikan juga diulang lagi ke YouTube atau ke bahan materi rekamannya, insya Allah. Rekaman itu membutuhkan waktu juga, yaitu mendownload dan mengupload. Ya, seperti itu. Itu adalah usaha saya untuk kalian bisa mengulang lagi, mereview lagi. Jadi mohon untuk jika kalian memiliki internetnya bermasalah dan lain sebagainya, bisa masuk ke dalam YouTube atau ke bahan materi, ya, diulang lagi, diekspor lagi. Baik, kita masuk ke informatika dan keterampilan generik. Tentang informatika di sekolah menengah atas. Sekarang kalian sudah berada di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Informatika adalah bidang ilmu mengenai sebuah studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari perancangan tersebut. Jadi intinya, kalian itu akan belajar bagaimana merancang sebuah sistem komputasi, ya, yang menjadi dasar dari perancangan-perancangan lainnya. Lalu, informatika mencakup permodelan dari komputasi. Komputasi lagi ya, di atas ada sistem komputasi, lalu di bawah ada komputasi lagi. Dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Nah, ya. Tadi kan informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi. Sekarang apa itu komputasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah, pertama, penghitungan dengan menggunakan komputer. Jadi semua penghitungan dengan menggunakan komputer dapat disebut dengan komputasi.
Ya, ketika kalian sedang menghitung jumlah uang, pemasukan dan pengeluaran menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet Google, itu juga dapat disebut dengan komputasi. Menggunakan kalkulator juga itu disebut juga komputasi. Sama seperti itu. Next, yang keduanya adalah dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau pengubah-pengubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Ternyata komputasi itu adalah dasarnya matematika. Dalam matematika, berarti dasarnya matematika. Ya. Jadi informatika itu tidak bisa jauh dari matematika. Tidak bisa jauh dari penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau pengubah-pengubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Nah, komputasi itu adalah penghitungan langkah-langkah yang telah diberikan oleh inputan, ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah informasi komputasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0 atau 4.0 ya. Dalam industri 4.0 atau 4.0 banyak yang hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer ya dan internet. Jadi dulu internet itu tidak seperti sekarang, secepat sekarang, semudah sekarang mencari aksesnya, signalnya. Dulu mah susah ya. Nah, sekarang sangat mudah. Perangkatnya pun mudah sekali. Mau nggak mau kalian dulunya tidak bisa membeli, sekarang bisa membeli. Ya. Coba kalau kalian lihat ke pasar, ya banyak para pedagang di pasar itu memiliki smartphone. Mungkin yang bagus-bagus kita kalah dengan mereka smartphone-nya. Ya. Mereka punya smartphone. Buat apa dia? Ya, oke. Nanti kita bisa lanjutkan seperti itu. Ya. Dan berikutnya di sini setelah mesin berbasis komputer dan internet, ya, itu akan ada perubahan. Perubahan di mana? Di masyarakat. Ya. Masyarakat pun berubah. Masyarakat sekarang ini disebut dengan masyarakat 5.0 atau Society 5.0. Society 5.0. Karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia cyber. Jadi kita itu di dunianya ada dua. Bukan dunia dan akhirat, bukan, tapi dunianya ada dua. Di dunia yang asli, fisik, nyata, real, dengan dunia yang tidak nyata, atau cyber, atau dunia maya. Kita ada dua dunia, ya, di zaman sekarang. Makanya disebut dengan masyarakat 5.0, Society 5.0. Ya. Apa sih tanda-tandanya seperti itu? Apakah saya juga termasuk dalam masyarakat 5.0? Iya. Anda sekarang sudah ada di Google Meet bersama saya, mata pelajaran informatika dan mata pelajaran lain, kalian itu sudah disebut dengan siswa, dengan masyarakat 5.0. Oke. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet. Mulai dari berkomunikasi, komunikasi kalian dengan menggunakan apa? WhatsApp pastinya. Lalu ada lagi namanya apa? Telegram. Ada lagi namanya apa lagi? Banyak sekali ya. Dengan media sosial yang saya punya misalkan Twitter, Instagram, Facebook, ya, dan lain sebagainya. Dan tentu bermain game online aja. Kalau dulu zaman saya bermain game online tahun 1995 pertama kali games ular ya, ular tuh itu hanya saya sendirian main di dalam rumah, dalam kamar. Itu sudah senang sekali. Ya, main kamar. Lalu main tank-tankan dulu tuh tahun 1995, ya pertama kali punya komputer Windows 95. Itu sangat senang sekali. Ketika bulan puasa, wah sudah senang sekali. Seharusnya bulan puasa mengaji, saya bermain komputer. Ya, karena memang dulu pertama kali komputer itu menjadi barang yang luar biasa. Ya, dan kakak saya yang sudah kerja membelikan komputer untuk saya waktu itu. Ya, akhirnya saya menyukai komputer. Nah, zaman sekarang kalau kamu lihat di Facebook, yang bermain gamenya cuma satu orang, yang nontonnya berjibun, membuat chat. Wih, bang, lagi di mana tuh bang? Ya, oh, online bang, ya, dan lain sebagainya. Ya, dia main sendirian, tapi yang nontonnya banyak. Dan nggak itu aja, ternyata dari nonton yang banyak,
dia bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan masa depan. Bayangkan seperti itu, ya, luar biasa. Oke, makanya disebut dengan masyarakat 5.0. Lalu memesan makanan, memesan transportasi, memesan makanan sekarang, zamannya pandemi, COVID-19, Corona. Corona memang sudah ada sejak tahun 1960. Corona sudah ada sejak tahun 1960. Tetapi COVID-19 itu adalah sebuah mutasi dari corona zaman yang dulu. Ya, itu COVID-19, itu adalah mutasi. Ya. Mutasinya dan lebih cepat. Apanya cepat? Penularannya. Ya. Lalu sekarang di bulan Mei itu luar biasa lagi terciptanya varian yang namanya Delta yang sangat cepat. Jadi kalau kalian terkena hoax, corona itu sudah ada zaman dulu. Iya, memang sudah ada tahun 1960. Tetapi dia bermutasi. Tahun, tiap tahun bermutasi. Bermutasinya misalkan dia ketemu binatang, kena binatangnya. Binatang bermain dengan manusia, kena manusianya. Lalu itu mutasinya berbeda-beda. Ya, tergantung dari kondisi seseorang tersebut. Nah, varian Delta dari mana? Dari India kah? Dari mana? Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai terkena hoax. Nah, kita belajar di society masyarakat 5.0 ini gampang sekali dengan hoax, ya, dengan mendengar berita-berita bohong, lalu keras kepala kalau dikasih tahu, ya. Kita kasih tahu dengan bla 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 bla, ternyata dia keras kepala, tidak mau gini ya, maunya pintar sendiri. Nah, itu salah, ya. Memesan makanan di zaman pandemi tinggal Gojek, Grab, Shopee, Food, ya, gila mantap banget kan, ada banyak sekali. Tinggal punya uang, kalian bisa pesan. Orang kaya, ya. Nah, orang miskin bagaimana? Orang miskin diam saja, ya kan? Ya kasihan lah, ya seperti itu. Jadi sebenarnya COVID-19 itu seharusnya pemerintah, menurut saya, ya, fokus ke rakyat miskin, bagaimana mereka tidak bisa keluar berdagang, PPKM itu sebenarnya di atas sebelum PPKM itu diadakan. Karena kalau seperti orang-orang yang sudah PNS, yang sudah bekerja secara permanen, sudah menjadi pegawai tetap di sebuah perusahaan, kalau misalkan libur selama 2 minggu, libur selama seminggu, mungkin masih tidak masalah, karena gaji masih ada. Tetapi kalau pedagang yang tidak dibantu, libur selama 2 minggu, libur selama 1 bulan, ya tentunya akan bermasalah. Nah, saya selama pandemi kadang-kadang saya memesan makanan itu menggunakan Grab atau Gojek. Hitung-hitung saya membantu mereka. Kenapa? Mereka kan juga butuh pekerjaan. Ya, butuh pekerjaan, menunggu seseorang untuk memesan makanan. Seperti itu. Jadi saya mencoba untuk memesan makanan dengan menggunakan teknologi. Lalu memesan transportasi juga sama. Saya juga menggunakan Gojek atau Grab. Shopee Food belum pernah ya. Saya menggunakan Gojek atau Grab, memesan sebuah makanan atau transportasi. Lalu mendaftar sekolah. Kemarin kalian daftarnya pakai apa? Pakai kertas kah? Atau pakai apa kah? Atau datang ke Mandiri 9 kah? Ya, tentunya sudah berbasis komputer, ya, dengan menggunakan teknologi yang diciptakan atau dibuat oleh Telkom, ya, Telkom Indonesia. Lalu di sini belajar secara daring. Saat ini kalian belajar secara daring bersama saya, ya. Di sini belajar menggunakan yang namanya tools dari Google atau tools dari Microsoft juga ada banyak, ya, yang untuk pembelajarannya. Oke, ini adalah tentang informatika. Kenapa kalian harus belajar informatika lebih dalam lagi? Oke, berikutnya di sini. Tadi sudah saya informasikan tentang hal hampir sama seperti ini ya. Nah, ini saya lebih dalamin lagi. Informatika di era industri 4.0. Dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Sekarang, ada beberapa bagian orang yang berbelanjanya hanya di kasur. Berbelanjanya hanya di ruang tamu. Berbelanjanya hanya di teras rumah. Ya, menggunakan apa? Smartphone. Sambil memilih-milih, mengecek harga. Ya. Oh, ini Indomie berapa ini? Indomie goreng. Oh, segini 700 perak. Saya mau beli 5 beli 10. Buy online. Seperti itu. Ya. Oke. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios dan toko. Itu dulu. Ya, ini dulu. Ini dulu orang pergi harus ke toko atau ke pasar untuk berbelanja dulu.
Penjual juga harus mempunyai bangunan kios dan toko itu dulu. Jadi kalian bayangkan ketika kalian ingin punya usaha jualan, berapa biayanya, berapa dananya. Pertama, kalian harus punya toko atau kios yang mungkin kios atau toko itu harganya bisa di atas 600 juta atau 1 miliar. Itu baru tokonya. Atau mau sewa. Sewa kurang lebih kalau kios atau toko itu 10 juta per bulan. Itu dananya. Ya. Oke. Jadi zaman dulu itu luar biasa pendanaannya. Bayangkan sekali, kalau kita ingin punya usaha aja udah hampir 500 juta atau 1 miliar. Ya. Tapi zaman sekarang kalian tidak perlu toko. Buat aja tokonya di Shopee, buat aja tokonya di Tokopedia, buat tokonya di mana lagi? Di Shopee, Tokopedia, apa lagi? Lazada, Pak. Oh iya, Lazada, apa lagi? Lazada, Bukalapak, ya. Oke. Apakah kalian punya toko atau beli toko, bangun rumah, beli tanah? Tidak kan? Seperti itu. Nah, ada lagi yang luar biasa bahwa apa namanya ya? Saya menjadi apa ya? Dropshipper ya. Jadi saya beli toko lain atas nama toko saya. Ya, saya nggak punya toko di rumah. Saya hanya sebagai perantara yang kedua. Tetapi karena saya punya banyak teman, punya banyak kerabat, punya banyak link, ya saya buat toko saya, teman-teman saya pada beli di saya, kerabat saya pada beli saya, ya. Padahal saya belinya di orang lain. Ya. Saya beli untungnya hanya sekitar ya 10.000, 20.000. Tetapi bayangkan jika saya punya link banyak, teman banyak, sahabat banyak, mereka akan beli di saya. Komunitas saya juga ada misalkan ya di komunitas. Mereka akan beli di saya. Ya, padahal saya nggak punya toko. Ya, saya nggak pernah bangunan rumah. Barang-barang pun tidak ada di rumah saya. Rumah saya bersih, rapi. Tidak ada barang-barang, tidak ada kardus, tidak ada pegawai, tidak ada pegawai lagi. Ya, yang apa ngelem-ngelem tidak ada, sudah tidak ada lagi kan? Yang bungkusin kardus, yang ngirim ke mana? Ke JNE, ngirim ke JNE tidak ada, karena saya menggunakan dropshipper sistemnya. Tapi nanti di toko tersebut akan menamakan atas nama toko saya. Itu luar biasa kan teknologi. Oke. Zaman dulu pemilik toko memperkerjakan pegawai untuk mengurus gudang. Nah, bayar lagi tuh pegawai. Ya. Lalu ada mengurus gudang, kita bayar, kita gaji. Menjadi kasir, kita bayar, kita gaji lagi. Ya. Dan menangani berbagai pekerjaan lain, kita bayar lagi, kita gaji. Berapa untungnya kita punya toko? Dananya 1 miliar, ratusan juta, ya. Lalu bayar kasir, bayar mengurus gudang, dan lain sebagainya. Pembeli juga harus membawa uang tunai, uang cash untuk membayar. Nah, zaman dulu uang cash kadang-kadang lupa. Wah, lupa ketinggalan di sofa, di ruang tamu, balik lagi, ya, ambil. Ya, atau harus ke bank dan lain sebagainya, ngambil uang. Ngeri nih, kita mau beli barang 5 juta. Saya dulu beli komputer di Mangga 2. Ya, komputer itu harganya 4 juta, 5 juta. Itu bawa uangnya itu dipeluk terus sama saya. Bawa tas, dulu saya masih mahasiswa di Universitas Gunadarma, ya. Bawa duit itu 4 juta, 5 juta, uang orang sebabnya, karena orang nitip. Jadi saya tukang rakit dulu, ngerakit komputer, dibayar sama orang 50.000 sampai 100.000 untuk merakit komputer dulu. Saya gendong itu uangnya 4 juta, 5 juta. Takut hilang, karena di kereta. Ya, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya pakai apa? ShopeePay, pakai Oppo, pakai GoPay, pakai Kiris ya. Jadi nggak perlu khawatir. Oh, zaman sekarang. Kalau zaman dulu, wah khawatir sekali ya. Kalau zaman sekarang naik kereta, enak, keretanya tidak terlalu penuh. AC dingin ya. Sekarang zaman dulu saya AC-nya AC angin. Pintunya dibuka, jendelanya dibuka ya. Orangnya banyak sekali ya. Itu seperti itu. Ini teknologi sekarang, masyarakat sekarang itu sudah sangat beruntung. Ya. Sekarang orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana. Sekarang, ya, walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Nah, ini yang sedihnya nih. Kalau tidak ada yang mau ikut mengubah
cara pola hidupnya, atau masih ingin comfort zone, atau oh, ini saya masih nyaman di sini, jual keliling-keliling masih nyaman, ya. Padahal masyarakatnya sudah 5.0, dia masih keliling-keliling, masih pakai uang tunai, ya. Dia akan mati sendirinya, ya seperti itu. Oke. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Tadi yang saya sebutkan tadi itu ya, tidak punya toko, kios, tapi saya bisa jualan. Ya. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya, karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Ya, uang digital tadi kayak Oppo, ya, lalu apa, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Dana juga ya. Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun, coba pikirkan bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang, tadi yang kardus-kardus itu, ya, lalu teller di bank, ya, dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Nah, ini kalian harus berpikir. Ya. Kalau kita yang sudah tua atau yang sudah bekerja ini santai. Orang tua kalian juga misalnya sudah bekerja. Ini sekarang adalah masalahnya adalah masalah kalian. Next, masa depan kalian. Ya. Mau jadi teller bank. Nanti akan digantikan oleh sistem. Ya. Mau jadi apa lagi? Kasir, pegawai gudang, pegawai arsip, arsip di pengarsipan, nanti digantikan oleh teknologi. Lalu bagaimana? Apa solusi kalian dalam kehidupan ini, dalam masa depan kalian? Oke. Menghadapi situasi tersebut, siswa yang sedang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis. Jadi kalian perlu berpikir kritis, jangan diam saja. Ketika Bapak informasikan, kalian diam, tidak aktif, pasif, ya. Ya, jangan. Itu siswa zaman zaman saya. Dia Bapak bilang, ini B ya, Nak. Ya, Pak, B. Ya. Itu zaman all. Ketika saya menunjukkan A, lalu saya sebut B, kamu ngomong B juga, itu salah. Ya. Jadi kalian harus berpikir kreatif. A ya, A, tapi kalau saya ngomong A itu B, berarti salah, ya. Dan mulai memikirkan masa depan. Makanya sudah masuk ke level SMA, madrasah aliyah, atau jenjang sekolah menengah atas, kalian sudah harus memikirkan masa depan. Ya. Mau kuliah apa? Mau jenjang karirnya apa? Ya. Atau mau bekerja apa? Oke? Harus pikir dari sekarang. Tentunya, tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Tidak semua berkarir di bidang komputer. Seperti saya berkarir di bidang komputer. Khusus komputer, toh. Ya, tidak semua orang, ya. Tapi zaman sekarang kesempatan untuk berkaya di berbagai bidang sangat terbuka. Dengan adanya komputer, kita membuka semua kesempatan orang-orang, ya, membuka sebuah lahan usaha, ya, dengan adanya komputer atau teknologi komputer dan internet, ya. Bayangkan kita telah membuka mereka untuk menjadi orang-orang yang kaya, ya, orang kaya. Oke, zaman sekarang kesempatan untuk berkaya ada banyak ya, sangat terbuka. Kalian bisa misalkan, saya tidak di bidang komputer Pak Yoga, saya di bidang YouTuber. Boleh, itu bukan bidang komputer, tapi dia di jasa pembuatan konten YouTuber, tapi menggunakan yang namanya komputer, ya. Ya, tidak semua orang akan bekerja di bidang komputer, tapi kalau YouTuber, terserah silakan kalian. Kalau YouTuber itu membuat kalian menjadi kayak Atta Halilintar, kayak Irfan Hakim, ya, yang kayak luar biasa, ya terserah. Nah, dari sekarang mulainya berkarya, berinovasi, bagaimana caranya dengan menggunakan teknologi yang ada, ya. Namun, hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi, serta membutuhkan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Semuanya. Apa yang tidak ada komputernya? Zaman sekarang kalian mau bangun pertanian itu dibutuhkan komputer, IoT, Internet of Things,
bagaimana cara menyiram padi secara rutin dengan menggunakan IoT, bagaimana cara agar merapikan padi dengan cara sistem komputer. Zaman dulu tidak pakai komputer, iya. Zaman sekarang pakai komputer, iya. Apa bedanya? Perbedaan hasil. Dulu zaman hasilnya mungkin hanya sekali 2 kali panen dalam setahun. Mungkin dengan menggunakan komputer, IoT, penghasilannya lebih dari itu. Mungkin dari panennya mungkin bisa 10 kali dalam setahun. Ya, seperti itu. Dan yang lebih utama lagi, kalau menggunakan sistem komputer, menggunakan IoT, kalau kamu beli 1000 hektar tanah, ya, kalau kamu hanya membeli gedung, jadi nanti pertaniannya itu di atas, naik. Jadi kayak rumah susun pertaniannya, ya. Itu bayangkan, itu luar biasa pertaniannya kayak rumah susun. Bukan lagi yang namanya tanah berhektar-hektar, tidak. Berkotor-kotoran, tidak ada lagi kotor-kotoran, ya. Kita udah menggunakan sistem komputer dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Ya. Semua profesi mulai ahli sejarah, orang yang suka sejarah aja bermain komputer ya. Ahli ekonomi, guru kayak saya bermain komputer juga, menggunakan komputer. Apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Bahkan di rumah pun untuk sekedar berkomunikasi, kalian punya handphone, ini adalah komputer kecil, ya, komputer kecil. Ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Produk hiburan seperti permainan atau video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran YouTube, ya. Bahkan ilmu drama adalah karya digital yang diciptakan para produsen dengan bantuan ahli digital, media, dan juga ahli seni. Nah, ketika orang membuat YouTube, itu bukan hanya sekedar dia jago komputer menggunakan, tapi dia juga menjadi ahli seni. Tanpa ada seni, tidak menarik kontennya. Ya, misalkan kayak Atta Halilintar, kalau dia nggak punya seni dalam membuat sebuah video, lalu dia tidak bisa bahasa Inggris atau dan lain sebagainya, tidak ada seni-seninya, tidak ada yang menciptakan itu lebih menarik, ya tidak akan laku. Ya. Jadi komputer itu bisa diintegrasikan ke semua profesi. Sejarah, ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, itu semuanya bisa diintegrasikan dengan menggunakan komputer. Oleh karena itu adanya informatika di SMA atau madrasah aliyah. Ya. Melalui mata pelajaran informatika diharapkan di masa mendatang pelajar Indonesia tidak hanya mampu menggunakan teknologi komputer, tetapi juga memahami strategi pemecahan persoalan dan teknologi komputasi. Jadi, ketika kalian punya masalah, ada komputer, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan komputer? Itu namanya adalah komputasi. Ya. Dan teknologi komputasi dapat guna yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan. Kalian dari kampung, misalnya dari Aceh, perkampungan, ke Jakarta untuk sekolah. Setelah selesai sekolah, kalian pergi lagi ke kampung, melihat pertaniannya yang luas, tapi punya permasalahan, penghasilannya, panennya yang berkurang karena adanya serangga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara solusinya? Kalian bisa menggunakan komputer dalam mencari solusinya. Ya. Yang paling mudah bagaimana? Kamu cari di Google, browsing, bagaimana cara mematikan serangga, enter. Muncul semua tutorial-tutorial. Itu salah satu ya teknologi yang digunakan. Ya. Kalau kamu tidak mengetahui cara bagaimana searching, ya nggak bisa mengetahui tutorial-tutorial atau panduan, nggak bisa mencarinya. Minimal kamu sudah tahu, paham ada YouTube. Ada YouTube, lalu ada Google. Seperti itu. Itu adalah suatu pemecahan masalah. Oke, nah di sini banyak panjang sekali ya. Oke, mudah-mudahan pada nggak tidur. Ini udah saya rekam juga. Nanti ada tugas, jangan sampai kalian tidak mengerjakan, langsung dikerjakan hari ini. Ya. Artefak komputasional berupa perangkat lunak seperti Android. Oke, kalian buka Android kalian, coba.
Ini saya Bapak udah buka Android saya Bapak. Ya. Ini Android adalah sistem operasi dari Google. Google membuat sistem operasi ini membutuhkan tim-timnya, membutuhkan seseorang, programmer dan tenaga ahli lainnya. Nah, ini bukan hanya seorang programmer yang untuk membuat sistem operasi Android ini menjadi lebih baik. Bukan hanya programmer, tetapi juga mungkin di sini ada arsitektur, desainer, ada desainer lagi, ada programmer, desainer. Kalau kalau hanya programmer aja, ini jelek hasilnya, nggak ada tampilan warna-warni dan tampilan taruhnya di mana, tampilan seperti ini, ya tidak ada. Itu kalau tidak ada desainer. Nah, makanya dibutuhkan tim juga, itu ada tim desainer, tim programmer, lalu ada tim pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Nah, dalam satu Android ini dibutuhkan tim atau kolaborasi antar beberapa profesi. Jadilah Android yang menurut kita sangat bagus dan mempermudah. Oke. Di dalam Android ini banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti Twitter, Instagram, Facebook, Bukalapak, dan lain sebagainya. Tokopedia, OVO. Dalam satu aplikasi saja, misalkan aplikasi yang namanya Instagram, nah Instagram ini dibuat juga berdasarkan kelompok, tim kerja. Bukan hanya satu orang. Kalau satu orang membuat sebuah Instagram, nggak mungkin. Facebook aja, ya Mark Zuckerberg itu, dia membuat itu, dia memang dianya adalah pemimpinnya, dia adalah otaknya. Tetapi di bawahnya itu ada tim-timnya lagi, ya, yang membantu dia merancangnya. Seperti itu. Jadi kita hidup tidak sendiri. Kalau sendiri tidak akan menjadikan sebuah hasil. Di sini kita belajar computationalnya, berkolaborasi juga, ya, atau merancang di sini. Oke. Pengerjaan perangkat lunak yang tadi di atas disebutkan, Android, Instagram, Twitter, ya, yang kompleks tersebut perlu direncanakan dengan baik. Jadi mereka merencanakan dengan baik agar menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Ya. Jadi produknya itu ada rapat-rapat kecil, lalu rapat lagi, lalu dibagi tugas, si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, si C tugasnya apa. Setelah ditentukan jadwal deadline-nya, jadilah sebuah aplikasi yang namanya misalkan Instagram, lalu dilempar, di launching di Play Store, lalu banyak yang menikmati. Wah, banyak sekali, ya. Jangan lihat Instagramnya, tapi dilihatlah proses cara mereka membuatnya, ya. Contoh lagi kayak seperti Zoom itu dibuat juga sesuai dengan tim-tim mereka membuatnya, ya. Awal memang sebelum pandemi nggak ada yang kenal namanya Zoom, tapi sekarang dikenal Zoom karena manfaatnya, ya, mudah, katanya lebih mudah, gitu. Tapi berbayar, ya, oke. Dengan aplikasi dikehendaki selesai dalam jangka waktu tertentu dan anggaran tertentu. Nah, ini. Oke? Jadi, aplikasi yang terbaik, ya, Android, Facebook, Microsoft Windows, Microsoft Office, itu adalah aplikasi-aplikasi perangkat lunak yang dibuat dari pengerjaan ini, ya, direncanakan dengan baik. Nih, dikehendaki lalu dalam jangka waktu tertentu dengan anggaran tertentu. Banyak insinyur perangkat lunak yang bekerja bersama dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, itu insinyur-insinyurnya digabungin tuh. Ya. Mereka yang memiliki tugas dan peran yang berbeda. Setiap pekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Setiap pekerja harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Dan bekerja dengan profesional, ya, dan bekerja secara profesional. Peran pekerja diantaranya adalah software analis. Wah, nih. Software analis masuk ke tim apa? Software designer. Nah, ini kan saya sebutkan, ya. Software designer bukan hanya programmer loh, ya. Yang masuk. Lalu software developer. Wow, ya. Yang terakhir, tester. Jadi merasakan software tester. Ketika sudah jadi aplikasinya, ya, datang namanya tester atau mencoba merasakan. Dicoba, wah, aplikasinya ada bug-nya nih, ada bug. Ada masalah ketika saya klik ini nge-hang. Nah, kalau seperti itu ada laporan, masuk lagi, nanti dianalisis lagi, lalu di-develop lagi. Setelah di-develop, baru di-tester lagi. Oh, bagus. Oke, kalau sudah bagus, langsung di-launching di Play Store. Seperti itu.
Ya. Jadi kalau kalian lihat semua orang yang sukses itu tidak sendiri, tetapi ada seseorang yang membantunya, kelompok, berkolaborasi. Oke. Oke, tugas ke satu kalian, Bapak tunggu di sini ya. Silakan kalian buka Google Chrome-nya, Google Drive-nya, silakan dibuka Google Drive-nya dengan akun Man9 ya. Dengan akun Man9 yang mansel.id. Silakan dibuka, lalu komputernya dibuka. Bapak tunggu waktunya kurang lebih 10 menit, berarti nanti 25 ya waktunya. Ini tugas ke satu. Bapak sebutkan tugasnya. Pertama, kita akan membuat sebuah folder dengan nama buku kerja siswa. Membuat sebuah folder di Google Drive dengan nama buku kerja siswa. Oke. Di dalam buku kerja siswa itu terdapat folder lagi. Folder yang pertama, 1 titik catatan berpikir komputasional. Enter. Setelah kalian sudah membuat folder di dalam folder, ya, buat lagi folder 2 titik catatan sistem komputer. Sudah dibuat, buat lagi folder baru 3 titik catatan TIK. Buat lagi folder yang keempat 4 titik catatan algoritma dan pemrograman. Dan yang terakhir 5 titik catatan sistem komputer. Silakan dikerjakan ya. Oke, itu nomor 1. Setelah semua folder dibuat, ya, jadi folder ini berada di dalam folder buku kerja siswa. Saya ulang lagi, ya. Folder ini 1 sampai 5 folder ini ya berada di dalam folder buku kerja siswa. Berilah warna pada setiap folder tersebut. Terserah, bebas. 1 mau merah, mau hijau, kuning, ungu, biru, hitam, abu-abu, terserah. Ya, yang penting folder ini berwarna. Oke. Udah? Lalu nomor 2 tadi udah ya berwarna ya. Nomor 3, buatlah dokumen jurnal siswa dengan menggunakan Google Spreadsheet sesuai contoh pada buku informatika halaman 12. Dan isilah data tersebut sesuai dengan pembelajaran informatika. Oke. Jadi di dalam buku kerja siswa kamu buka new Google Spreadsheet, lalu buat spreadsheet-nya, kolomnya, namanya apa, itu sesuai dengan yang ada di halaman 12 buku informatika yang Bapak informasikan. Ya. Kalau sudah jadi, share atau berbagi kepada saya sebagai editor, Bapak, ya, di dalam buku kerja siswa kalian dengan akun email yoga@man9stripjkt.sc.id. Oke, Bapak tunggu tugas kalian ini, ya. Silakan di screenshot, dipoto atau dan lain sebagainya. Ini tugas kesatunya kalau tidak mau catat, ya. Kalau mau dicatat silakan. Kalau ingin dipoto lebih cepat, silakan. Bapak tunggu, ya. Sampai 18, nanti Bapak cek, saya periksa. 18:27. Oke? Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Ya, Muhammad Hamdan. Kirimnya kemana, Pak? Tadi. Kirimnya nanti di learning madrasah, tapi belum Bapak buatkan linknya, tapi kamu kirim ke saya aja. Di nomor 4 itu share atau berbagi di editor, ya. Itu yoga@man9stripjkt.sc.id. Kamu sudah selesai? Belum. Belum?
Kalau Ya, nggak punya laptop boleh di HP nggak? boleh di HP. Kan bisa juga di HP. Ya, silakan di HP. Oke, Pak. Oke. Oke, atau Bapak buatkan aja tugasnya di sini ya, penilaian. Oke. Tugasnya udah Bapak informasikan di e-learning madrasah, Bapak kalian bisa lihat. Nanti kalian uploadnya berupa link ya, uploadnya berupa link. Tadi siapa? Assalamualaikum. Maksudnya apa ya, Fitri ya? Tadi saya telat masuk meet-nya, Pak. Oke, berarti kamu tadi saya apakan ya? Iya. Udah sebentar. Lain kali kalau telat, kamu apa namanya informasikan ke saya Bapak jam telatnya. Nanti lebih dari 10 menit nggak? Kalau lebih dari 10 menit itu Bapak anggap apa? Tapi sekarang Bapak hadirkan ya, silakan kerjakan aja tugasnya. Ya, Bisa Pak. kasih hadir. Ya, Pak. Oke, Terima kasih ya, Pak. terima kasih kembali. Sudah ada masalah? Tidak? Pak, saya tidak paham tugasnya. Silakan kalau tidak paham, informasikan ke saya bisa. Oke, Salwa, kenapa Salwa? Pak, maaf untuk bukunya saya lihat di mana ya, Pak? Untuk halaman Oke, 12 itu. Bapak kasih share dulu ya di chat ya. Kemarin beberapa Bapak kasih tahu di grup sebenarnya. Bentar, buku informatika. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Sebenarnya untuk mencari itu sangat mudah sekali ya. Cari aja di Google nama Bapak. Ya, jadi kalau ada yang bilang sulit, sudah apa? Sudah tertutup Pak informasinya di WhatsApp ya. Salah. Kenapa salah? Karena Bapak ada di internet. Ya, jadi kamu bisa cari di Google. Misalkan catur yoga. Nah, ini udah ada ya nama saya. Diklik, kamu klik aja website saya. Nah, di website saya ini sudah ada buku mata pelajaran informatika. Silakan diklik. Oke. Untuk lebih mudahnya Bapak kasih linknya aja. Nah, itu Bapak kasih ya linknya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin bertanya? Sangat mudah loh ini materinya. Nanti kita besok itu kita masuk berkelompok ya. Kayak menggunakan breakout room, nanti ada beberapa kelompok, kita akan membuat sebuah perancangan kerjasama ya, kerjasama tugas kedua nanti ya. Kalian ada 5 orang, 10 orang menjadi seorang programmer, menjadi developer, menjadi asisten. Ya nanti tugasnya apa sih membuat sebuah proyek besok ya di pertemuan yang ketiga.
Sekarang Bapak ingin melihat apakah kamu bisa membuat sebuah folder dulu, tempatnya dulu, kita buat tempatnya dulu, yaitu folder-folder di Google Drive. Nanti di dalam Google Drive itu kalian bisa berkolaborasi bersama rekan-rekan kalian di sana. Ya, seperti itu. Untuk jurnal siswa kalian isi. Kemarin kan di jurnalnya kemarin itu Bapak masuk hanya memberikan pengenalan siswa dan kontrak belajar. Itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua tadi sekarang ya, yaitu adalah ini. Kalau mau buat jurnal siswanya. Informatika dan keterampilan generik. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kelas kedua, kelas ke satu kelihatan. Nah, itu kelihatan ya, jelas ya. Ada yang sudah? Boleh Bapak lihat hasilnya seperti apa? Belum ada yang mengundang saya. Oke, Bapak menunggu, masih menunggu. Oke, tampilannya, sekarang itu di halaman berapa? Sesuai di halaman 12. Ini tampilannya bukunya sesuai dengan halaman 12. Halaman 12. Halaman 2. Oke, tampilannya seperti ini ya. Minggu ke-1, minggu kedua ada aktivitas, topik yang kupelajari, ya, itu bisa dibuat di handphone juga bisa. Ada pertanyaan lagi? Jahrani, Naura, bisa? Nabila? Nggak ngerti Pak saya, Pak. Kenapa nggak ngertinya? Siapa tadi? Nabila atau siapa? Ayo yang nggak ngerti silakan. Tunjuk tangan. Mana yang tidak mengerti, yang tidak paham? Yang tidak paham mana? Ya jangan malu. Nanti malam-malam malah tertinggal, malah nilainya jelek. Dan oke, Noval, silakan. Yang nomor 3 itu Pak gimana Pak? Yang di HP.
buatlah dokumen jurnal siswa. Nah, itu kamu harus install dulu yang namanya Google Spreadsheet. Yang nomor 3 ini. Kalau tidak diinstal, tidak bisa membuat. Kamu sudah diinstal belum Google Spreadsheet-nya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, kamu bisa membuat di situ di handphone. Coba dulu ya. Oke, Pak. Apakah sudah ada yang mengirim tugasnya? Belum ada, masih kosong. Oke. Pak Yoga saya sudah kirim. Saya cek dulu. Siap. Oke. Tapi masih bentar dulu Pak. Sebentar. Belum dikirim ya ke e-learning madrasahnya ya? Baru Belum dikirim Pak. Tadi baru jadiin Bapak editor. ya? Sebentar, bisa dicek juga. Saya kirim ya. Oke, silakan. Oke, siapa tadi? Novia. Iya Pak. Kamu kan mau ngirim tugas ya ke e-learning madrasah ya? Iya Pak. Bisa nggak kamu share screen biar Share. teman-temannya tahu bagaimana cara mengirim apa namanya tugasnya. Saya hentikan berbaginya, kamu silakan ya share screen ya, nggak apa-apa ya? Saya save sebentar tugasnya Pak. Iya. Oke Pak. Iya. Oke, silakan dilihat siapa? Novia Alia, ketua kelas kamu ya. Dia akan meng-share screen tugasnya. Kamu pakai laptop atau pakai apa, Novia? Pakai laptop Pak. Oke, silakan di-share screen ya. Ya Pak. Sebentar ya Pak. Iya, silakan, nggak apa-apa. Bapak tunggu. Atau yang lain mau coba juga silakan, nggak apa-apa. Karena ada banyak pertanyaan kemarin bagaimana cara mengirim tugas berupa link ya. Mudah-mudahan Novia bisa. Ya. Bapak tunggu. Jadi sebelum ngirim, Novia jangan kirim dulu. Ya, yang penting teman-teman tahu caranya bagaimana. Siap. Oh ya Pak, tadi tugas yang tadi nggak perlu dimasukin ke Drive kan Pak? Atau perlu juga Pak? Tugas yang mana? Yang barusan ini. Coba di screenshot dulu aja. Di share screen dulu aja. Saya belum bisa share screen Pak, katanya Anda tidak diizinkan membagi layar. Oke, sekarang bisa coba. Oh ya udah. Ya. Nggak bisa share screen Pak. Coba di request lagi. Udah kok bisa. Katanya Maksudnya apa? Katanya Google Chrome tidak memiliki izin perangkapan layar. Coba saya sebentar Pak. Saya kasih dulu. Referensi sistem. Nggak bisa Pak. Bentar. Atau coba kamu keluar dulu lalu masuk lagi deh. Oke Pak. Ya.
Keluar dulu, masuk lagi. Oke, coba bisa, Novia, di share screen. Masih nggak mau, Pak. Masih nggak mau? Mm-mm. Oke. Kalau masih nggak mau, mungkin sistem dari ininya harus Iya, menunggu agak Pak. lama ya. Ini udah saya Coba aktifkan sambil sih. saya Oke, karena sudah mau ini, Bapak kasih tahu caranya dulu, perhatikan baik-baik ya. Bapak gunakan akun siapa nih? Bentar, sebentar. Hmm, Oke, Bapak share screen ya, karena waktunya udah mau mendekati. Ini contohnya, tolong kalian lihat dulu ke depan, biar nanti tidak ada pertanyaan lagi. Oke, nanti saya berikan angka-angkanya. Baik. Sebenarnya sangat-sangat mudah sekali ya. Kalian sudah bisa lihat ya, ini adalah Google Drive yang dimiliki oleh saya. Pertama tadi kan kalian mau buat buku kerja siswa, kalian klik aja baru, ya. Lalu namanya folder, klik folder. Nah, di folder ini kalian buat namanya buku kerja siswa. Nanti buku kerja siswa. Oke. Lalu klik buat. Nah, ditunggu akan ada yang namanya buku kerja siswa. Nah, ini buku kerja siswa, diklik 2 kali. Nah, kita berada di dalam buku kerja siswa. Di dalam buku kerja siswa tersebut, kita buat baru namanya folder. Ya, tadi apa? Satu, contoh ya, kompu rasional. Thinking, contoh. Oke, lalu buat lagi folder namanya baru lagi 2 titik, apa namanya tadi? TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, ini kalian ada 5 tadi ya, coba Bapak buat 2 aja dulu. Ini dikasih warna, sangat mudah kok warnanya, dan ubah warna apa? Hijau. Oke, warnanya hijau dan. Lalu dikasih warnanya apa di sini? Kasih warnanya biru. Seperti ini. Nah, lalu ada tugas yang nomor 4 tadi ya, membuat sebuah jurnal siswa. Kalian tinggal klik baru, lalu pilih spreadsheet, ya, spreadsheet, buat dan bagikan di sini. Oke, ini sudah ada spreadsheet-nya. Nah, di atas ini kan masih untitled spreadsheet. Kemudian spreadsheet tanpa untitled. Ini diganti dengan jurnal siswa. Oke, namanya ganti jurnal siswa. Di jurnal siswa itu apa aja itunya, apa namanya, bisa lihat dulu. Ini tadi ya. Kalian buatin di sini. Misalkan nomor, ya, nama kegiatan atau aktivitas, misalkan di sini apa lagi. Nah, kalian buatin di sini, ya, di jurnal. Kalau sudah buat, kita masuk ke buku kerja siswa. Ini sudah ada ya, namanya jurnal siswa. Lalu mana yang mau dibagikan ke Pak Yoga?
Ini buku kerja siswanya dibagikan ke Pak Yoga. Kalian klik saja. Klik, lalu bagikan. Ya, ulang lagi. Klik, lalu bagikan. Klik bagikan. Di sini. Nah, di paling bawah, kalian atau di sini bisa juga langsung undang Yoga Mansel. Contoh. Nah, klik di sini sebagai editor. Ini editor. Pak, saya undang sebagai editor. Oke. Di buku kerja siswa. Oke. Lalu kirim. Nah, nanti otomatis akan kekirim ke email saya. Lalu bagaimana Pak cara kirim tugasnya ke e-learning madrasah? Cara kirimnya, kalian klik di sini. Sama tadi ya, bagikan link atau dapatkan link juga boleh ya. Dapatkan link, sudah. Ini. Lalu klik salin. Oke. Selesai. Lalu masuk ke e-learning madrasah. Madrasah, ya. Ini punyanya Abian, saya gunakan. Contoh Abian ya. Nanti dihilangin lagi. Lalu masuk ke kelasnya informatika. Waduh, kelasnya banyak sekali ini. Ya, nggak bisa kelihatan. Oh, ada nih, informatika. Klik informatika IPA 1. Lalu pilih yang namanya tugas K13 pengetahuan. Lalu di sini klik upload. Klik upload. Pilih jenis pengirimannya apa. Kirim tugas berupa link eksternal. Lalu pastikan. Di sini kontrol kanan tempel. Paste. Nah, ini tempel di sini. Lalu kirim tugas. Wah, ini sudah terkirim, tinggal menunggu nilai. Seperti itu. Ya. Ini. Oke. Nanti siapa? Abian, tolong diperbaiki ya linknya, ini cuma contoh doang. Ya. Jangan pakai link saya itu, nanti nilainya berkurang. Oke. Saya rasa cukup hari ini ya, kalian sudah Bapak berikan contohnya ya. Oke. Silakan ditutup Novia. Ini jelas tadi ya? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah kita pada hari ini mapel informatika. Semoga yang diberikan oleh Pak Yoga dapat bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, bisa live ya? Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.